Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya pada lewat empat dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah itu semua akan menjadi catatan langit amal soleh dari mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silahkan saja di share ya, linknya, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, diedit, dipotong nggak karu-karuan sak karepmu dewe, semau-maumu sendiri, lalu kamu unggah ulang. Jangan begitu. Berikutnya dari kalian semuanya lah ya, aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu. Sungguh aku mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, untuk keluarga juga ya. Dan aku juga berdoa, ya Allah, semoga kebaikan doa saudara-saudaraku untukku, Engkau juga curahkan kebaikan doa itu untuk mereka yang mendoakannya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terima dulu salam penyemangat kita dalam belajar, yaitu salam Isra, Islam rasional. Kita lanjutkan kajian kita dan sekarang masuk ke dalam seri yang ke-12 ya. Nggak tahu nanti berhenti di berapa. Ke-12. Ini kemarin masih kurang satu ya. Masih kurang satu terkait dengan jamak dan tunggal ya, jamak dan tunggal. Karena kemarin kan baru jamak, tapi jamaknya itu bapak ibu baru tunggalnya itu Kanjeng Nabi Yusuf ya. Kita baru sampai sini kan, nanti kita lanjutkan ke jamak yang lain. Sama aku akan menjelaskan ini. Huru ini kalau merebahkan kurang tepat. Merebahkan itu seperti yang dijelaskan oleh Kang Irfan itu kan. Tapi kalau Jawa sih ya mengeluma mengkurap. Nah ini belum jelas nih. Sebetulnya bukan merebahkan ya. Nanti aku jelaskan ya. Jamak tunggal nanti aku lanjut. Ini masih kurang satu. Kemarin kan masih jamak tunggalnya masih bapak ibunya. Tunggalnya nanti kita menjelaskan satu jamak satu tunggal lagi. Ya, sehingga kita clear siapa sebetulnya yang harus disujudi itu. Ya. Oke, aku kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini semalaman hujan ya. Ini pada subuh langsung kita kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena harus berbagi waktu dengan
mengantar sekolah nanti ya. Dan kameramennya juga sekolah. Ini Pak dah subuh dari Langgar langsung ya. Oke. Sebagai bentuk terima kasihku, apresiasiku kepada seluruh viewer terkasihku, maka aku akan baca komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Kang Arif Muksinin, Tuban hadir Gus. Oke, matur nuwun, bagaimana keadaan Adinda tercinta? Semoga usia kehamilannya semakin lama semakin baik dan nanti akan mendapatkan anak yang soleh-soleha, menjadi pejuang-pejuang Islam ya. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, melanjutkan dakwah Islam ini gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, salam Isra Gus. Semoga kita semua yang mengikuti kajian ini diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Mas Abdul Muluk. Berikutnya Kang Mas Nopek Ceng Channel. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari penjelasan ini semakin terang surat Yusuf ayat yang ke-100, suratnya yang ke-12 ya. Karena ayat ini biasanya dibawa oleh kaum misionaris untuk membenarkan manusia sujud kepada manusia. Mantap, salam Isra saking arek Surabaya, semakin dedel duel Bani Kufar. Dedel duel. Kalau soleha kita dari Palu, jargonnya pasang otak. Kalau Kang Mas Gurem and Rukem dari Malang, dedel duel. Mantap, mantap. Kreatif ini, viewer-viewerku ini, seneng aku. Kita lanjutkan dari Surabaya kita ke Palu. Ada soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Oke, solehaku Gispati, salam untuk semua keluarga yang ada di rumah, dan salam untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Salam Isra semuanya. Kita lanjutkan sekarang dari Palu ke MBR. Kang MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, masih mengenai seputar Adam. Dalam 1 Korintus 15:45, jadi ini maksudnya Paulus ngirim surat untuk jemaat yang ada di Korintus gitu ya. Jadi dikasih nama Korintus gitu. Terdapat diksi Adam terakhir dan Adam kedua. Saya masih bingung dengan keterangan Adam kedua tersebut, Gus. Bila diizinkan, ingin tahu apakah arti maksud Adam yang akhir dan Adam yang kedua tersebut. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Isra untuk MBR dan untuk semua keluarga dan semua saudaraku yang ada di Jakarta, saudara muslimku. Salam Isra untuk kalian semuanya ya. Menilik itu semua kita harus lihat. Aku sudah pernah katakan ya, bahwa Paulus ini terdidik dia dan dia pintar. Kalau dari segi kepintarannya, kecerdasannya, dia masuk nominasi untuk menjadi Sanhedrin. Ya, tapi ada sisi lain yang dia tidak bisa penuhi, yaitu dia tidak kaya dan ada, maaf, orang Jawa bilang tuh genje, kakinya panjang sebelah atau kecil sebelah. Jadi kalau jalan itu, maaf sekali lagi maaf, sedikit pincang gitu ya. Itu yang tidak menjadikan dia masuk dalam nominasi sebagai Sanhedrin. Jadi dia tidak selevel dengan Yusuf Arimatea ya. Dia Sanhedrin, makanya dia punya posisi bergaining ketika minta jasad Yesus yang disalib itu kepada otoritas Rom ya, atau Rum atau Romawi, itu terserah mau pakai yang mana ya. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, si Paulus ini kan gurunya kan Pak Gmail ya. Gmail itu gurunya.
maka dia pintar. Dan bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa sastranya cukup bagus ya. Makanya Petrus juga mengingatkan, hati-hati kalau baca surat Paulus gitu ya. Hati-hati. Karena memang ada hal-hal yang sulit dimengerti. Itu sudah aku jelaskan beberapa waktu lalu. Petrus itu mengingatkan yang demikian. Maka kita juga setelah diingatkan Petrus harus hati-hati. Itu kan tentang kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Nah, aku jadi ingat. Kita di kajian utama kan sedang mengkaji engkaukah nabi yang akan datang itu ya. Nanti kita akan keluar sedikit, artinya keluar dari tajuk utama karena ada tajuk sampingan yang harus aku jelaskan terkait tentang Elia ya, tentang Elia, khususnya tentang kebangkitan ya. Kebangkitan itu sepertinya seperti apa sih? Nanti kita lihat Yesus itu kalau bangkit seperti apa. Benar nggak ada kebangkitan fisik? Apakah jasmani rohaninya bangkit atau rohnya saja yang bangkit? Nah, ya, insya Allah nanti kita akan keluar, tapi tetap setelah itu kita akan kembali ke judul utama. Ya, karena mumpung lewat gitulah ya. Mumpung lewat. Aku kan bilang kemarin, kenapa pendeta itu tidak mengatakan bahwa ini bukan Elia yang turun dari langit. Karena Elia kan naik ke atas kan itu masih kondisi hidup tanpa mati itu. Jadi kalau mau diadu sakti-saktian sama Yesus ya terserah sakti yang mana. Yesus pakai proses mati, kalau Elia tidak, langsung naik kereta api, kuda wus naik ke sorga sana. Tapi kan kita kan nggak seperti mereka, kita nggak boleh membanding-bandingkan kekasih Allah para nabi itu. Kita hormati semuanya. Kalau mereka kan sukanya membanding-bandingkan ya silakan saja. Sekarang otaknya dibuka, silakan bandingkan. Hebat mana Elia sama Yesus? Karena Yesus harus melalui sebuah pintu yang namanya mati. Elia enggak langsung naik. Ya. Tapi kan enggak dikatakan, oh ini bukan Elia yang turun dari langit. Karena apa? Takut nanti akan merembet ke kedatangan yang kedua. Yang Elia saja enggak turun-turun, apalagi yang ini mau turun kapan? Sama aja kalau katanya Kang Samsul Yatim itu menunggu kereta api yang nggak pernah lewat. Orang kereta apinya nggak lewat itu turun-turun. Gitu ya mainstream Islam ngikut aja. Orang itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati, bukan harus diikuti. Sudah dijelaskan berkali-kali dasar ya. Itulah bahayanya dogma kalau sudah masuk. Al-Quran tidak pernah cerita ada manusia mau turun lagi, ada manusia hidup di langit, itu tidak pernah cerita. Ya. Nah nanti kaitannya dengan kebangkitan. Ya. Kebangkitan itu kan reinkarnasi itu. Sebetulnya nggak ada dalam otak-otak Yahudi reinkarnasi, mereka nggak percaya kok. Hidup sekali ya mati sekali. Hidup yang kedua nanti di langit baru, bumi baru. Yang tadi surga, tadi neraka di sana. Nggak ada di bumi yang sama. Hidup mati. Kalau nggak dongeng tuh nggak ada. Nah, itu nanti kaitannya dengan kebangkitan. Ya, dengan kebangkitan sama dengan yang ditanyakan MBR ini. Ini kan tentang di 1 Korintus itu ya 15 itu perikopnya kebangkitan tubuh. Terus di akhirnya seperti ini. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Nah, ini gimana memahaminya? Maka kita pahami itu hanya sebuah kata-kata apa ya? Ya istilah yang dipakai dia. Ya suka-sukanya si Paulus saja. Ada Adam pertama, ada Adam terakhir. Itu istilahan, bukan berarti gimana ya? Ada benar sosok Adam itu menjadi 2, Adam pertama dan Adam terakhir, tidak. Adam pertama kan begini. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, nanti rohnya itu Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ini tentang kebangkitan. Nah, masalahnya nanti kebangkitan itu kebangkitan jasmani apa kebangkitan rohani? Nggak ada ceritanya kebangkitan jasmani. Mana ada KKJ, yang ada kan KKR. Ini aja sudah menunjukkan KKR. Ini Bu Neni bisa tahu karena kan beliaunya kan mu'alaf. Nggak ada KKJ, ini nggak ada.
Kebangkitan jasmani ini, kebangkitan rohani, mesti rohani bukan J. Nggak ada cerita, oh ayo menyaksikan KKJ, itu nggak ada, mesti KKN. Ya, jadi itu ya MBR ya, itu hanya sebuah gaya bahasa Paulus untuk menjelaskan, bukan berarti ada benar Adam 1, Adam 2, enggak begitu ya. Ya itu gaya bahasanya Paulus ya, kita ngerti lah kan, dia juga orang suka sastra juga ya. Ya dia menggunakan istilah Adam 1, Adam 2 begitu. Ya itu menjelaskan tentang kebangkitan. Oke, di situ ya kita lanjutkan. Nanti kalau kamu mau bikin istilah Adam ke-10 juga nggak apa-apa ya, kalau MBR mau. Suka-suka kamu aja. Ya, ini nggak ada masalah. Gaya bahasanya Paulus memang begitu. Oke. MBR sekarang kita lanjut. Kang Mas putus suasana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Hadir Gus, tetap nyimak kajian yang semoga selalu mendapatkan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Kang putus suasana. Lanjutnya Kang Irfan Al-Akbar, melumah berbaring dengan perut menghadap ke atas. Nah, jelas kan? Mengkurap berbaring dengan perut menghadap ke bawah. Lah kalau merebahkan ini gimana? Makanya aku kurang setuju merebahkan ini. Nanti ada yang menyungkur, tersungkur, menyungkur. Enggak tepat. Masih mengikuti kajian Yusuf yang disujud oleh 11 bintang di dalam mimpinya, dan tak sabar menunggu penjelasan dari seri mendatang esok pagi. Oke. Matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar telah membantu kita untuk memberikan penjelasan tentang melumah dan mengkurap. Dari Kerinci Jambi kita ke Surabaya, ada soleha kita Esa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada JM. Oke, terima kasih, doa yang sama untukmu soleha yang ada di Surabaya. Salam untuk semuanya. Ya, salam Isra, semoga sehat selalu. Islam rasional. Jadi kita mengkaji dengan pendekatan-pendekatan, memaksimalkan rasio kita. Ya. Oke, kemudian 452 UDL. Geopark hadir deui Gus. Waduh, kumaha Kang Pak Wartosna. Kalau buat 2 orang ibu bapak itu lahuma Gus. Bukan lahum, lahum untuk 3 orang atau lebih. Oke, atur nuhun sadayana Kang saha sih? Kang Geopark. Geopark ini nama atau apa sih? Ya, adanya Geopark ya Geopark atau Kang 452 itu. Oke Kang, terima kasih atas koreksinya ya, yang sangat bagus. Ini kemarin belum selesai memang ya, jamak. Jadi nanti ini apa sekalian di sini aja ya aku jelaskan ya. Jamak ada yang begini ya, ada yang begini, jamak itu bapak ibunya, yang ini dijelaskan oleh Kang Mas Geopark. Ini nggak tahu nama sebenarnya siapa. Ini lahuma, aduh. Sebentar ya. Ini lahuma ya. Sementara ada jamak lagi yang kemarin kan belum sempat terjelaskan ya. Jadi jamak tunggal ada jamak lagi. Ini ada jamak lagi di sini. Ya, ini bapak plus ibu plus Kanjeng Nabi Yusuf. Ini dia lahum. Kok nggak bisa ya? Loh, kenapa nggak mempan? Enggak. Jangan khawatir, spidol kita masih aman. Nanti kalau nggak aman kita borong, kita beli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum. Nah, ini lahuma, ini lahum. Ini jamak. Ini ada yang seperti ini yang belum sempat dijelaskan ya. Jadi jamaknya itu yang disembah itu bapaknya, ibunya. Jadi kerangka berpikir mereka, bapaknya, ibunya ditaruh di kursi di aquada, terus mereka
berapa? 12 itu sujud semua. Ada yang begitu. Ya, jamak. Terus ada yang jamaknya itu bapaknya, ibunya plus Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf itu jadi orang penting, jadi bos. Ya kalau secara rasionalitas sih ya benar juga, tapi itu didukung teks enggak, gitu loh maksudku. Ya. Jadi setelah menaikkan bapaknya, mamanya, terus Kanjeng Nabi Yusuf bertiga itu, mereka bertiga itu disembah sama yang 11 saudaranya, ya. Itu secara rasional, kerangka berpikir itu ya bisa dikatakan lumayan masuk lah. Cuman itu tidak didukung teks. Kalau kita bawa teks, maka rasionalitas kita menolak. Teksnya itu dia mufrad, ya, bukan jamak. Sekali lagi jamaknya ada dua, satu jamak bapak ibu, ya, yang disembah. Terus ada lagi jamaknya itu bapak ibu terus Kanjeng Nabi Yusuf yang disembah, ya. Ini yang ketiga. Jadi ini yang disembah, ya. Jadi lahum, terus itu, tapi ini enggak, kalau kita tidak kontrol dengan teks, ini logikanya itu ya bisa juga ini bisa masuk, tapi kita lihat logika teksnya masuk enggak. Yang aku bisa mengatakan dia logika kalimatnya masuk enggak? Nah, maka kita bawa enggak masuk karena dia tunggal. Ya, yang disembah tunggal. Lahum, ya. Nah, ternyata di sini yang tunggal itu apa? Yang tunggal itu Kanjeng Nabi Yusuf. Jadi yang disembah itu Kanjeng Nabi Yusuf tanpa bapaknya, tanpa ibunya. Tunggalnya sudah masuk. Nah, kalau ini tadi masuk juga tapi nggak didukung karena ini tunggal. Lah, sekarang ini tunggal. Siapa Yusuf? Sudah masuk tunggalnya. Tapi logika kalimatnya masuk nggak? Ini yang mau kita bahas hari ini. Paham ya? Nanti kalau nggak paham diulang-ulang lah ya. Oke. Tapi insya Allah nanti kalau sudah aku jelaskan paham ini ya. Jadi besok kita tinggal merujuk ke perjanjian lama. Bagaimana manusia menyembah manusia. Itu untuk saudaraku ya. Aku agak sulit namanya 4521 Singge upak. Atur nuhun atas koreksinya ya, atas informasinya. Atur nuhun. Memang kemarin kan ini belum sempat kejelaskan ya. Baru yang dua ini. Oke. Sekarang kita ke Kabupaten Langkat, Kecamatan Selesai, Desa Seilimbat, Dusun 5. Hadir dalam kajian Gus Metik, yaitu Kang Mas Nabil Al-Ghazali. Terima kasih. Ini dari Sumatera Utara. Kalau ini dari Kang 452 ini dari daerah Jawa Barat ini ya, tepatnya nggak tahu aku. Ya, karena hadir deui itu hadir lagi maksudnya. Itu bahasa Sunda ya. Oke, kemudian kita ke Kang Edi Margono yang punya Jogja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Kang Samsul Yatim ya. Gelar tikargo salam misra juga untukmu. Allah mewafatkan dan meninggikan Nabi Isa. Bukti Allah meninggikan beliau itu ya Al-Quran itu sendiri yang mengajarkan pada kita bahwa beliau adalah salah satu Nabi yang luar biasa ya. Bukan mengangkat beliau ke antah berantah atau mengangkat dari bumi diangkat ke langit gitu ya. Oke, begitu buruk citra beliau di mata Yahudi dan Nasrani, apalagi Nasrani menuhankan beliau itu sama saja menjadikan dakwah beliau itu seakan-akan gatot alias gagal total. Bukan mencerahkan malah menyesatkan. Kanjeng Nabi itu tidak pernah, siapapun dia, termasuk Kanjeng Nabi Isa, supaya pengikutnya itu menyembah dia itu tidak pernah. Ya. Termasuk Kanjeng Nabi Isa nggak pernah, carilah di Bible itu di mana Yesus mengatakan bahwa dia itu Allah. Tidak ada. Dan dia itu minta disembah. Tidak ada. Ya. Nah, kerangka berpikir berikutnya setelah ditinggal oleh Kanjeng Nabi Isa,
ajaran itu menjadi menyimpang. Seperti yang dikatakan Kang Samsul Yatim, maka disebut katot, gagal total. Orang Kanjeng Nabi Isa itu suruh atau mengajak menyembah Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain, tambah dia dijadikan Allah. Nggak tahu. Sekarang yang Bible, yang kitab sucinya yang baru, kitab suci saudara kita Kristen kita 2023 itu aku belum dapat ya, apa sudah nggak ada nama Allah di sana, diganti apa? Diganti Elohim. Kalau Elohim nanti urusannya dengan orang Yahudi itu. Saudara tua kita. Saya kadang-kadang gergetan banget melihat saudara-saudara mainstream kita yang tegar tengkuk. Masalah begini remeh temeh saja kok ya masih nggak paham juga. Toh Muslim mainstream selalu lemah ketika dengan saudara Kristen mendebatkan turunnya Kanjeng Nabi Isa. Ya, sama-sama nunggu bis yang belum dan tak akan pernah datang. Iya. Bisnya nggak lewat kok, ditunggu-tunggu sampai mampus, nggak akan datang. Elia yang sudah berapa ribuan tahun katanya naik ke langit, ya sekarang nggak turun-turun. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Semoga Allah selalu merahmatimu, selalu melindungi perjalanan-perjalananmu. Ya, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Jadi apa yang dirasakan Kang Samsul Yatim itu, kalau orang Jawa bilang gregetan, itu sudah aku alami. Bagaimana gregetannya aku ketika menjelaskan kepada saudara kita sendiri. Itulah akidah saudara Kristen kita, dihormati saja, bukan harus kamu ikut-ikut imani gitu. Tapi ya itu sulitnya minta ampun. Ya sudahlah, karena memang kita diperintahkan tidak menjadikan, tapi menyampaikan. Sudah kita sampaikan, terserah saja. Karena mereka sudah terlanjur menelan dogma itu. Gak mau meng-cross check ke Al-Quran, gak mau meng-cross check hadis. Dikirain kalau hadis itu mesti sahih. Oke, terima kasih. Sekarang ke Bandung. Ayah Kang Sahran Gipari menyimak setelah lohor. Hujan kembali turun walau hanya sebentar. Soleha kita ya, atur nuhun Kang Sahran Gipari yang ada di Kota Kembang, Bandung, Paris Panjapanya. Salam Isra untuk semuanya keluarga di sana. Kita terbang lagi ke Demak. Hadir Guse, ke matur nuhun. Nunggu kajian selanjutnya biar goblok tak bertepinya hilang. Mantap, mantap. Jadi ada pasang otak, ada dedel duel, ada goblok tak bertepi. Mantap, mantap. Juga ini soleha kita, pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat mendidik anak bangsa supaya anak-anak kita ini cerdas ya. Gobloknya itu bertepi, bukan goblok yang tak bertepi. Oke, terima kasih untuk soleha kita Rini yang ada di Demak. Berikutnya Kang Didi alaihissalam. Oh, Kang Didi alaihissalam. Sorry. Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngopi dulu biar nggak salah ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kang Mas Didi ini mengalami nasib yang sama dengan aku di lapangan. Yang dibilang muta, aku kan ada berapa kali tuh dituduh mutakjilah lah, dituduh inilah, dituduh itulah, ya. Ya, memang itu resiko kita yang berpikir overliving. Biarin saja. Seharusnya kan yang disanggah itu argumentasinya, bukan pribadinya diserang. Orang dilabeli mutakjilah, Gus Putih mutakjilah, sampai-sampai ada yang bilang kafir segala. Ya kalau bisa itu argumentasinya disanggah. Jadi apa yang dialami Kang Mas Didi itu 11-12 dengan aku, begitu juga yang Kang Samsul Yatim. Oke, terima kasih ya. Ini siapa ini? Sula ini siapa ini? Wajarlah saudara Yusuf bersujud mohon maaf atas dosa yang mereka lakukan terhadapnya. Dosa tanpa maaf dari semua tidak akan diampuni. Itulah bermacam-macam bentuk sujud. Jangan bayangkan sujud seperti sholat. Ini kalau gaya bahasanya ini kafir yang ngomong ini. Ya.
Kafir yang ngomong. Jadi gini, wajarlah saudaranya Yusuf bersujud mohon maaf atas dosa mereka yang mereka lakukan terhadapnya. Tidak wajar. Ya, tidak wajar itu. Karena apa? Secara rasio mungkin iya, tapi rasionya itu jangan berhenti di situ. Itu kan perasaan. Rasionya dibablaskan ke teks. Kita diikat. Kan aku bilang, aku ini orang-orang tekstual loh ya. Teks itu tidak mendukung itu. Kalaupun secara rasionalitas perasaanmu itu bisa, dan teman-teman lain mungkin bisa menerima ya. Oh iya kan dulu punya salah dengan Yusuf, sekarang bersujud. Gitu. Ya, sekarang bersujud begitu. Ya, itu sepertinya benar. Tapi kalau rasionalitasnya berhenti di situ, ya sudah tersesat. Coba rasionalitasnya dibablaskan harus merujuk kepada teks. Nggak terdukung dia. Itulah perlunya aku menjelaskan jamak dan tunggal. Kalaupun dia benar secara tunggalnya ini sujud kepada Yusuf, berarti bukan sujud yang kepada bapak ibu atau bapak ibu dan Yusuf. Apakah ini benar ya? Ini sedang kita uji. Gitu loh. Terus ada yang ngomong, jangan bayangkan sujud seperti sholat. Terus sujud seperti apa? Kita belum mengatakan sujud seperti sholat. Sujud seperti apa? Teks-teks dalam perjanjian lama itu jelas. Sampai mukanya tersungkur ke tanah. Dan aku sudah jelaskan di seri keberapa itu. Sujud itu ya berdiri di antara tumpuan 7 tulang. Kaki 2, lutut 2, 4. Tangan ini 2, 6. Jidat ini 1. Ya, 7 tulang. Tapi terlepas apapun, ya, apa yang disampaikan oleh La Asula itu tidak didukung teks. Itu loh masalahnya. Jangankan masuk ke masalah sujudnya seperti apa. Ya kamu baca perjanjian lama itu kalau sujud seperti apa. Kok susah amat sih. Ya, jadi kan ada, makanya kita kembali ke teks gitu loh. Ya. Itu komentarku. Ya. Kemudian Mas Wahyu, assalamualaikum, berpesimak hadir nyimak salam Isra juga untukmu saudaraku ya Kang Mas Wahyu. Semoga sehat lalu ya, dan semua untuk saudara muslimku di Brebes, salam Isra semuanya. Nah ini ada junior kita ini Samidi ini Kang Mas Samidi ini di mana ya? Mungkin nanti komen berikutnya bisa dijelaskan semua. Jadi biar silaturahmi persaudaraan di antara kita semakin lekat. Hadir dan nyimak Gus. Monggo Kang Mas Samidi ya. Kemudian Sam Gurem en Rukem ngalam hadir, salam dedel duel. Top, atau thank you. Studio 88 ikut nyimak Gus. Nggih, Studio 88 nggak tahu siapa dan di mana ya. Mungkin bisa diperjelas ya. Kemudian ini jagoan kita Kang Mas Rizal Wahyu Rembang hadir pertama. Gus K to be number one terus dia ya. Ini siapa lagi nih? Obok Wan, banyak yang baru-baru ya. Ada Malia Sidir itu bercerita banyak ke saya sejak 10. Apa ini sejak? Waduh, nggak ngerti aku ya. Jangan oot ya, kembali ke tajuk yang tiba-tiba masuk Adam dan Hidir. Kemarin kan ada yang tanya tentang Hidir, aku suruh lihat di videonya kan sudah ada ya. Jadi untuk Obok Wan sekali lagi supaya fokus ya, jangan oot gini. Berikutnya Empu 99 hadir Gus K, terima kasih. Obokan 2 kali ya. Oke, terima kasih. Aku kira cukup ya, sudah aku bacakan semua. Dan untuk obokan mungkin lain kali bisa kalau Anda tuh fokus ke sini ya, jangan membawa keluar, justru nanti nggak produktif itu ya. Oke.
Sekarang aku mau dekonstruksi ini. Ya, ini sudah jelas ya. Ini tadi dari ngaji deui tadi Kang siapa itu nggak tahu aku namanya. Kita sudah diingatkan ya. Jadi sudah aku lengkapi jamaknya itu ya. Jamak yang Bapak Ibu Yusuf, tunggal yang Yusuf. Secara kuantitatif tunggal sudah benar karena dia pakai lahu ya. Secara kuantitatif, makanya aku bilang syahadat itu siapa dan berapa. Dia menyembah satu, sudah benar kuantitatifnya. Tapi yang satu itu siapa? Kalau yang satu itu ternyata hayam huruk yang kamu sembah, ya salah. Itu juga menjaga kepada Allah. Allahnya siapanya sudah benar. Tapi Allahnya berapa? Kalau Allahnya Tritunggal, ya salah. Jadi berapa dan siapa? Berapa? Tunggal. Siapa? Allah. Begitu. Nah itu kuantitatifnya masuk, namanya masuk. Ini kuantitatifnya sudah benar, dia tunggal. Ya, terjemahan ini. Ya. Tapi siapanya benar atau salah? Nah, ini yang kita lihat sekarang. Ya. Oke, insya Allah ini kita bisa selesaikan sehingga besok tinggal menukil dari perjanjian lama ya. Dah ya, aku hapus ya. Aku hapus ini ya. Ini sudah aku hapus juga tentang jamak mufradnya sudah kemarin. Ini ya. Oke. Abawaihu ini sudah ya. Ini juga kan sudah selesai nih yang satu Romawi ya. Yang satu Romawi sudah selesai. Oke, aku mau menjelaskan dua Romawinya. Ya. Semoga teman-teman tidak terkecoh lagi dengan giringan-giringan yang mengatakan manusia nyembah manusia. Ya. Oke. Oh iya. Aku mau merebahkan ini. Aku mau jelaskan itu dulu. Nah, ini lagi mumpung ingat, hampir terlupa seperti kemarin jamak tentang lahum juga terlupa ya. Itu kan ada begini, wa rafa'a abawaihi alal ars wa khuru lahu ya. Khuru itu ini dia di sini. Nanti kalau kamu temui terjemahan ini ada yang merebahkan, ada yang menyungkur juga, ada tersungkur atau gimana gitu ya. Menyungkur. Kalau di perjanjian lama itu biasanya tersungkur, menyungkur, merebahkan. Ini gini loh ya. Ketika kita ruku ya. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus kita tegak lagi kan, ya, sami Allahu liman hamidah, terus jamaahnya menjawab ya, kan imam terus sami Allahu liman hamidah, lalu kita menyambutnya ya, Rabbana lakal hamdu itu ya. Setelah itu kita kan proses sujud. Ya, proses sujud itu yang dijelaskan ini dengan bahasa nggak tahu ini khuru atau khoru ini bacanya. Khoru. Jadi proses gimana ya? Gini ya, dari samping. Kita kan gini. Nanti gini juga itu ada yang tangannya kembali segini atau yang kembali ke bawah. Itu pikirnya debatable juga itu. Ya. Nah, setelah gini khuru ini gini loh, proses dari tegak. Nah, begini terus ke bawah sampai yang begini itu sujud. Jadi belum sujud. Sujudnya itu nanti kan setelah itu ya. Jadi kalau tepatnya itu merendahkan, tapi bukan nanti rendah diri lagi, bukan. Merendahkan. Ini loh, merendahkan ya, bukan rendah diri. Seperti kita gini kan,
Ini nggak nampak sih videonya ya. Tapi ngertilah maksudku ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali kan. Terus sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu gitu kan. Nah, setelah itu selesai kan? Nah, setelah itu selesai proses merendah itu maksudnya menuju ke rendah gitu loh. Ya. Merendahkan fisik kita. Nah, itu yang namanya di sini itu nggak tahu, kalau salah tolong dibenarkan. Bacanya itu huru atau khoru. Jadi aku nggak setuju kalau menyungkur atau merebahkan. Karena menyungkur itu, tersungkur itu kesannya jatuh itu loh. Ya. Seperti orang Jawa ada geblak, ada tibo, ada rutuh. Itu beda-beda artinya. Ada gendong, ada mikul. Itu beda-beda artinya. Kalau nanti kamu ketemukan yang tersungkur, nanti kamu kira gitu loh, nggak sengaja. Itu kan accident. Ya, accident. Nah, ini adalah enaknya kita bahasa Al-Qur'an. Kalau kita nggak sepakat di terjemahnya, kita bisa larikan ke original teksnya, ke apa itu, khoru atau huru. Tolong kalau salah. Ini lisanul arabiyunnya ini kurang mantap ya. Itu merendah, aku lebih cocok merendahkan. Merendahkan diri tapi bukan rendah diri, nanti disalahpahami lagi. Merendahkan diri untuk sujud. Ya wis ngono lah. Ya, merendahkan. Kalau kurang jelas merendahkan diri tapi bukan rendah diri ya. Merendahkan diri untuk sujud itu. Jadi kalau merebahkan, aku merebah itu gini, rebah. Ini rebah. Kalau Jawa lengkap, ada melumah, ada mengkurap. Ya, ini merebah yang melumah atau mengkurap. Ya. Dan rebah itu juga enggak beda. Rebah itu kan sudah begini dia. Ini bukan rebah, ini proses. Ya. Itulah bahasa itu sulit ditranslate atau diterjemahkan ke bahasa lain. 100% sama itu sulit. Mesti ada yang nggak pas gitu loh. Itulah kebanggaan kita punya original teksnya Al-Quran. Kalian harus bangga sebagai orang Islam. Ya. Karena nggak ada satu bahasa ditranslate ke bahasa lain itu 100% sama, itu nggak ada. Mesti ada penyimpangan. Karena ada rasa dalam bahasa. Itu kalau diterjemahkan dari original teksnya. Lah kalau diterjemahkan dari terjemahan lebih parah lagi. Karena terjemahan sekali aja dia sudah menyimpang 1 derajat. Diterjemahkan dari terjemahan, ya 2 derajat belum. Makanya kalau ada terjemahan kitab suci, kita tanya, itu diterjemahkan dari mana? Jangan dari terjemahan. Makanya, terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Ya, oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini merendahkan diri. Sebetulnya begitu, ya. Tapi jangan dianggapi rendah diri. Ya, paham ya? Jadi aku nggak srek aja merebahkan, menyungkurkan juga. Nggak srek, aku yang srek merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Ya. Kalau di sini merebahkan diri. Oke, ya. Ini sebelum matahari datang. Ya. Nanti kok datang dia kena sinar nggak bisa tertulis. Aku tulis ulang di sini karena ini gongnya ya. Aku ini tulis ulang. Ya, lihat ini, perhatikan. Dan mereka semuanya ya. Semuanya. Nah ini, aku nggak cocok merebahkan, merendahkan diri. Ini huruf ini tadi ya. Merendahkan diri, bukan merebahkan diri ya. Kalau yang umum itu merebahkan diri ya. Seraya sujud. Hati-hati. Sujud ya. Kepada ini
nya, ya. Terus dalam kurung Yusuf. Oke, perhatikan di sini. Ini gampang kok ini. Kok kamu sudah paham ini? Udah hapus ya. Oke, ini untuk jagoan kita yang punya Jogja ya, Kang Mas Edi Margono, mungkin bisa diperhatikan ya. Tapi alhamdulillah beliaunya itu berkerangka berpikir akademis. Berkerangka berpikir akademis itu begitu. Kalau salah ya salah, terus ngikuti yang benar, bukan dikasih tahu terus nggak mau tahu. Seperti tadi kita alhamdulillah diingatkan oleh Kang Mas Dewi tadi itu ya, tentang lahuma itu. Kita berterima kasih ya, sudah diingatkan gitu. Kalau nggak diingatkan kan terlewatkan gitu. Ya, jadi memang yang disujudi itu kalau jamak itu ada yang bapak ibunya, ada yang bapak ibunya plus Kanjeng Nabi Yusuf ya. Single ini sudah betul, ini single karena kalimatnya lahu ya, single, tapi dia singlenya ke Yusuf. Bener nggak? Ya, bener nggak ini? Ya, ini aku rubah, bukan aku rubah ya, rubah dalam kutip. Dalam kaidah Latin kan ada huruf besar, huruf kecil ya. Ini masalahnya ketika ditranslate bahasa itu terjadi penyimpangan, translate huruf juga terjadi penyimpangan. Huruf-huruf Arabian, huruf-huruf Ibraniun itu kan huruf-huruf Semitik itu nggak mengenal huruf besar, huruf kecil. Kita kan mengenal huruf besar, huruf kecil karena kita pakai huruf-huruf Latin. Ya. Oke, perhatikan sekarang. Kalau soal kesananya sih nanti gampang. Hanya di sini masalahnya ya. Oke. Lihat nih. Dan mereka semuanya, ya ini siapa mereka semuanya di situ? 11 saudaranya Yusuf, ya, atau 12 ya, Yusuf plus bapak ibunya. Kan ini kan mimpi yang menjadi nyata, dream come true ya. Kan aku sudah jelaskan ini kan dream atau dream bahasanya itu. Dream come true. Kan ini kan yang 11 bintang dan apa-apa itu kan mimpi. Ya ini become true-nya ini. Dream become dream atau dream, gak tahu aku lah. Kamu yang paling pintar bahasa Inggris ya. Dream come true-nya itu di sini. Ya. Yang dengan adanya Yusuf itu menjadi ring satu, menjadi orang penting di kerajaan, maka bapak ibunya dimasukkan ke lingkungan kerajaan ya, di singgasananya itu. Menjadi masuk dalam ring satu kerajaan. Yang awalnya besok kita apa makan berubah menjadi sekarang kita makan apa. Ya. Kan beda. Coba ini di diskusi kalian kok nggak muncul, otakmu goblok kabeh. Ini sederhana tapi ini filosofinya jauh beda. Jadi kalau kamu ngomong besok kita makan apa, itu beda dengan besok kita apa makan. Ini kan di komen-komen kalian losing, ya, terlewatkan dari diskusi-diskusi kalian. Ini perlu, karena substansinya di sana. Dari kehidupan yang sulit, yang sampai mau makan saja harus melakukan barter, entah itu terompa kulit, entah itu apa yang bisa dibarter, hanya untuk bisa ngisi perut. Dan itu menempuh perjalanan dari Palestina sana, Israel, masuk ke Mesir. Behind screen ini harus dipahami dulu. Maka akhirnya mereka berubah dari yang filosofinya besok apa makan menjadi besok makan apa? Beda. Besok apa makan? Ya bisa makan, bisa enggak. Kalau besok makan apa?
Itu sudah jelas yang dimakan ada, tinggal milih mau sop buntut, mau rawon, mau sate, mau gulai. Itu loh. Ya. Aku jelaskan dengan memilih analogi-analogi yang gampang bisa kamu terima supaya goblokmu itu hilang gitu loh. Tapi kan dalam diskusi kalian itu losing. Nggak kalian diskusikan. Padahal itu intipati. Berubah dari yang besok apa makan menjadi besok makan apa. Kan beda, kita masuk restoran, misalkan ditraktir teman kita bos, kan dia tanya, mau makan apa? Nah, itu sudah jelas makan, tinggal memilih apa yang mau dimakan. Ya apa yang ada di restoran itu, mau makan soto, gulai, rawon. Tapi kalau besok apa makan, itu nggak jelas. Yang dimakan aja itu belum jelas ada, apalagi mau memilih makanan. Nah, suasana-suasana perubahan itulah yang membuat mereka sujud. Ya, mereka sujud. Dan ini hanya bukan merubah, menggantikannya dari besar ke kecil saja. Selesai. Ya alhamdulillah juga ternyata menjelaskan dengan huruf-huruf Latin ya. Ini ya. Ya. Bisa juga untuk membantu kalian supaya otaknya terbuka. Ya, lihat. Di sini permasalahannya. Kalau ini tak rubah, bukan tak rubah hurufnya tetap ya. Tapi tak rubah besar kecilnya, otakmu mesti berubah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga yang ngaji sini semua paham, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, supaya kami tidak melakukan kesirikan, ya Allah. Lihat ini. Kalau N-nya kecil dia Yusuf, kalau N-nya besar. Siapa di sini? Dalam kurung ini siapa? Sengaja aku kosongkan, terserah. Otakmu sendiri berpikir. Isian siapa di sini? Kalau N-nya kecil dia Yusuf. Ya. Ini Kang Mas Edi, semoga bisa dipahami ya. Ini yang aku maksud kemarin. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan manusia menyembah manusia. Ini terserah kamu pilih siapa. Kalaupun ada manusia menyembah manusia terus dipahami sebagai persembahan itu bukan ibadah tapi penghormatan, ya monggo-monggo saja. Aku juga tidak menolak itu. Tetapi yang aku katakan Al-Quran tidak pernah menjelaskan adanya manusia menyembah manusia, itu loh ya. Masalah nanti, manusia itu boleh menyembah manusia, tapi itu jangan dipahami ibadah tapi penghormatan. Ya silahkan saja, nggak ada masalah. Itu bukan yang sedang aku ajarkan ke kalian. Tapi yang aku ajarkan itu apa yang Al-Quran katakan. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa ada manusia menyembah manusia. Dan pemahaman nyembah manusia terus dibawa dengan kerangka berpikir yang tadi itu tidak Qur'ani gitu loh. Jadi kepentinganku menjelaskan Al-Quran. Sama seperti Kanjeng Nabi Isa katanya turun lagi. Itu Al-Quran tidak pernah berkata demikian. Terus kamu akan mengatakan demikian atas nama Al-Quran. Kan goblok kan itu. Itu gobloknya sangat tak bertepi begitu. Al-Quran tidak pernah mengatakan kok, Al-Quran dikatakan mengatakan. Sama sekarang ini, kamu sudah jelas. Dan mereka semuanya ya merendahkan diri seraya bersujud-sujudnya kepadanya. Lihat, N-nya besar. Terserah kamu mau ngisi siapa sini. Kalau otakmu ngena, kamu bisa ngisi. Bukan N kecil. Kalau N kecil dia larinya ke Yusuf. Jadi ada dua paradigma tunggal, ada dua paradigma jamak. Ya, untuk Kang Dewi tadi atur nuhun sudah dikoreksi ya. Jamaknya itu ya ini bapak plus ibu yang disembah. Ada lagi bapak plus ibu plus Kanjeng Nabi Yusuf. Ini jamak. Tunggalnya juga begitu. Tunggal ya. Itu nyanya itu ada yang N kecilnya. Kalau aku tidak mau N besarnya. Kalau di sini larinya ke
Yusuf, manusia nyembah manusia. Kalau di sini siapa? Terserah karepmu. Kalau otakmu ngerti, pasti kamu ngerti siapa itu yang disembah. Ya, supaya kalian berpikir Quran nih. Oke, ini ya sudah jelas ya. Berarti kita sudah masuk ending. Tinggal besok kita lihat bagaimana perjanjian lama, Torah, ya. Kita lihat dari biasanya itu di kitab raja-raja, ya. Bagaimana manusia menyembah manusia. Oke. Nah, sekarang di sini udah clear ya. Terus atas dasar apa semua peristiwa ini terjadi? Ya, kita baca ayat lengkapnya. Begini. Surat Yusuf 12:100 ya. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua ya merendahkan diri seraya sujud ya, bersujud kepadanya. Aku tidak mau yang ini, ini. Bersujud kepadanya ya. Sujud kepadanya. Oke, bersujud kepadanya. Dan dia Yusuf ya. Dia Yusuf ya berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Robku ya, kalau guru ngajiku ndak mau pakai Tuhan." Ya, di sini dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Dream become true. Mimpi menjadi kenyataan ya, menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Dan dia urut mulai mana? Di awalnya ketika dia membebaskan aku ya dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah merusak antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi ini bisa dikatakan sujudnya ini sujud terima kasih, mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih telah terjadi rekonsiliasi kekeluargaan. Tapi kan yang keluarganya sebetulnya bajingan itu. Dia baik setelah tahu Yusuf ternyata powerful dan bukan jadi orang sembarangan. Ya, tapi oke lah, apapun itu di sini itu ada dua sebetulnya ya. Sujud syukur ketika mimpinya menjadi kenyataan ya. Yang kedua tentang rekonsiliasi. Sebetulnya rekonsiliasi itu pendekatannya itu politik. Ini keluarga ya, bersatunya keluarga mereka yang dulu sempat dedel duel, tercabik-cabik ya karena jahatnya mereka kepada Yusuf. Ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya, ada kurang lebihnya. Monggo dan aku persilahkan kamu untuk ngaji di tempat lain, jangan di sini saja. Coba cari penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz atau kiai-kiai lain tentang surat Yusuf 12:100 ini ya. Kalau aku tentunya juga aku punya keterbatasan. Sejauh aku mengeksplor rasionalitasku, otakku, ya ini telah aku paparkan ke kalian. Sekali lagi aku ingatkan, otak itu harus dieksplor semaksimal mungkin, tapi kita harus tahu bahwa otak juga itu punya keterbatasan. Ada hal-hal lain yang tidak mampu dijangkau oleh otak. Tetapi walaupun demikian, jangan juga otak itu kamu bikin tidur. Nah, ini hasil diskusiku dengan Ustadz Ahmad. Ya, beliau mengajukan pemikiran seperti ini, terus dianalisa, kita analisa, akhirnya seperti ini. Ya, jadi aku tidak menghalangi bahkan menyuruh. Silahkan kamu cari komparasi di tempat lain. Yang bisa aku tawarkan kurang lebihnya di sini ya. Ya silakan saja kamu mau mengikuti kerangka berpikir yang aku sampaikan atau kamu tolak juga nggak ada masalah. Ya bebas-bebas saja. Oke sampai di sini dulu ya. Sesuatu yang aku tidak jemu-jemu mengatakannya ya. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholat ya. Jangan sampai nggak sholat kamu. Ya. Sholat, orang Islam itu sholat. Yang membedakan Islam dan kafir itu sholatnya. Ya. Oke.
menjadi bingkai imanmu yang paling dalam, yang indah ya. Tetapi jangan lupa tetap memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, mereka juga tetap saudara kita. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan di duha yang cerah ini. Nggak tahu nanti hujan lagi atau cerah sampai sore, kita given saja ya. Karena itu juga takdir. Kalau sudah musimnya kemarau disuruh hujan ya nggak bisa, disuruh musimnya hujan disuruh kemarau juga kan nggak bisa gitu. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan di duha yang cerah ini ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku ingin kajian ini mencerdaskan mereka semuanya ya, yang selama ini mengatakan manusia sujud kepada manusia dan juga mencerahkan kalian ya, seperti pencerahan gitulah ya. Yang dengan setia aku ucapkan terima kasih sudah ngaji di sini. Ya, silakan didiskusikan di antara kalian ya. Apapun hasil diskusinya itu terserah saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin.